Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah wa biyufur rahman. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, yaitu yang pertama Ustaz Pandi, Akhina, Ustaz Bayu, dan Ustaz Iman. Jamaah Duyufur Rahman wa Duyufullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat, barokah, inayah serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat dipertemukan di jamaah umrah FPI ini. Izinillah, kalau bukan dengan izin Allah, kita tidak dapat dipertemukan di sini. Kalau bukan syafaat dari Rasulullah SAW, kita tidak bisa kenal satu dengan yang lainnya seperti saudara. Bapak Ibu semua, saya menganggapnya seperti saudara. Ada kesulitan sedikit, semua teman-teman membantu. Ada yang sakit, dibantu. Ada yang belum makan, dibantu. Terutama tour leader dan mutawif kita, Masya Allah, luar biasa. Ini tulus dari hati ya, bukan saya ingin dipuji, tapi memang benar-benar yang saya rasakan. Mohon maaf, beberapa kali sebelumnya, Ustaz Pandi, mohon maaf ya, beberapa kali saya sudah daftar umrah beserta saudara saya, dan 2 kali juga kita dilempar tidak berangkat. Pertama mau ke Turki, batal karena visanya nggak keluar. Terus yang kedua mau ke Dubai, juga batal karena jamaahnya kurang. Nah, Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu saya buka Instagram, tiba-tiba muncul official FBI. Tiba-tiba muncul Instagramnya Kang Iman Budiman. Itu saya nggak kenal dengan beliau, saya nggak tahu travel FBI itu seperti apa. Tiba-tiba saya telepon beliau, Ustaz Iman, saya telepon, Ustaz, ada keberangkatan nggak ya di bulan Februari? Ada Bu, tapi tanggal segini kebetulan suami saya tidak bisa, akhirnya kita ganti jadwal. Dan Alhamdulillah, tapi sebenarnya saya belum percaya 100%. Karena di 2 travel saya tidak berangkat. Lalu saya datengin FBI ke Meruya sama saudara saya bertiga, karena suami juga lagi di kantor. Akhirnya saya bertiga ke sana. Saya ngobrol dengan Kang Iman Budiman, dengan Ibu Aisyah di sana. Mohon maaf Bu, ini waktunya udah mau limit puasa. Kira-kira nanti saya daftar di sini berangkat nggak? Ada jaminan nggak saya berangkat? Sampai saya menantang seperti itu karena di 2 travel saya nggak berangkat. Bu Aisyah, Bu, saya provider visa, kami provider visa di sini. Alhamdulillah, beliau berjanji dan Kang Iman juga berjanji. Itu sebenarnya mereka sudah berjanji seperti itu, kita masih syak, masih ketar-ketir di hati. Ya Allah, khawatir itu tidak berangkat lagi. Iya, karena mohon maaf, saudara saya juga ada yang seperti itu, darah tiba-tiba tidak jadi berangkat. Bukan cuma kecewa, tapi mungkin rasa malu. Sudah berpamitan dengan saudara-saudara semua untuk berangkat ke Baitullah, untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Tetapi tidak jadi berangkat. Tapi Alhamdulillah luar biasa. Lihat ini, Masya Allah, Tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih, syukran katsiran, jazakumullah khairan ahsanal jaza, untuk seluruh petugas-petugas yang ada di FBI, baik officialnya atau yang di kantornya juga semuanya. Semoga Allah berikan rahmat untuk mereka, semoga Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah. Semoga terus menjadi travel umrah yang bertanggung jawab luar biasa. Ya, kemarin Ustaz Pandi, ketika kita ada di Mahatma Al-Kitor di stasiun kereta,
Itu sebenarnya muka saya udah tegang, termasuk muka-muka saudara yang lain. Akhirnya jamaah kiram yang hendak naik kereta cepat, mukanya sebenarnya udah tegang semua gara-gara tiket kereta angus. Itu imbasnya kita dihibur sama Ustadz Bayu Waji. Ayo saya fotoin, relax muka kita Ustadz. Alhamdulillah. Itulah salah satu kelebihan tour leader kita, merangkul kita. Dia tahu jamaahnya sedang sedih. Ayo Bu, saya bikin konten loh, bagus loh Bu Haji. Hilang kekhawatiran saya. Ustaz, gimana tiket? Insya Allah Bu aman. Ustaz Bayu, Ustaz, ya Allah ya Rabbah, Ustaz Irman juga tenang, Pak Haji tenang. Itulah hiburan mereka yang menjadikan kita tidak syak lagi. Ustaz tenang Bu Haji, yang penting kita berangkat, tenang, tiket ada, tenang. Itu yang membuat kita mantap ya, tidak ragu lagi. Yang tadinya sedih, bismillah kita bisa berangkat. Walaupun mungkin tiket itu angus, kita pikirin, saya berpikir dalam hati saya sendiri, ya Allah, FBI nanti nalangin ya tiket yang angus. Tapi di hati mereka, di wajah mereka saya lihat relax aja, santuy gitu. Ya Allah, semoga uang yang sudah dibayarkan untuk mengganti tiket kereta cepat kita yang hangus, biiznillah, kalau Allah yang ganti, nilainya sudah tidak terhitung lagi. Mungkin tour leader yang ada di FBI, pengurus yang ada di FBI mau tahu juga, termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga Allah gantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik, dengan rezeki yang sama sekali kita tidak duga. Masya Allah, luar biasa. Sampai suami saya juga bilang, "Mah, insya Allah nanti ada rezeki, ada waktu kita bisa ikut travel ini lagi." Terus saya bilang, ya mutawibnya sama berada, iya dia juga katanya. Masya Allah. Artinya saya dan mungkin beberapa jamaah yang lain, Ustaz, sampai ada engkau amin, mana engkau amin, tidur kayaknya nih. Engkau amin bilang, wih kuais katanya, semuanya bagus, luar biasa, Masya Allah. Kita dibimbing, ada jamaah yang belum makan, Bapak Ibu ayo silakan ke ini, aduh penuh rangkulan yang hangat, Masya Allah, istiqbalan haron, Masya Allah, luar biasa. Kita dianggap seperti saudara. Mudah-mudahan saya berdoa, terutama saya berdoa dan mungkin jamaah yang lain turut mendoakan travel FBI, semoga semakin jaya, semakin sukses, semakin amanah, semakin menjadi khadimah tamu-tamu Allah, Ustaz, melayani tamu-tamu Allah dengan baik. Para duyufullah, duyufur rahman, insya Allah doa-doa mereka dijabah, doa-doa mereka yang selepas umrah, selepas dari Raudah, dan di Raudah pun saya berdoa semoga kita bisa bertemu lagi dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi bisa ke Raudah. Itu sebelum kita masuk Raudah, saya diminta sama Ustadz Iman, coba wajib bikin video. Ya saya berharap itu satu, jamaah kita semuanya bisa masuk Raudah. Karena apa? Tasrih, walaupun kita punya tasrih, tapi jika Allah tidak mengizinkan, Rasulullah tidak memberikan syafaat kepada kita semua, mustahil bagi kita bisa masuk Raudah. Tasrih itu tidak ada jaminan, tapi ikhtiar kita yang kuat, doa-doa kita yang mustajab, doa-doa kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadikan seluruh jamaah bisa masuk Raudah min riyadil jannah. Insyaallah tidak ada doa yang tertolak di Raudah min riyadil jannah. Begitu dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya kita berdoa di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang dengannya alam semesta ini diciptakan, makhluk dengannya dosa-dosanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau saya sebenarnya harus berangkatnya tanggal 3, tapi karena sesuatu dan hal akhirnya visanya juga ditolak di Israel. Ternyata Allah izinkan 4 hari sebelumnya, 3 hari lagi ya, 3 hari sebelumnya
Alhamdulillah jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, prosesnya para asatid juga para pembimbing yang menyertai kita selama umroh di sini. Yang pertama saya sangat bersyukur, alhamdulillah, saya sejak awal pemberangkatan betul-betul tidak ada sangka bisa berziarah ke Mekah, Madinah. Jadi karena memang saya sibuknya di pondok begitu, ada di Cilacap, saya tidak ada sangka bisa berziarah sampai ke Mekah, Madinah ini. Jadi terakhir sebelum berangkat saya lagi bermusyawarah dengan para teman-teman yang berjuang di sana. Umi ikut musyawarah begitu. Setelah selesai musyawarah dengan kawan-kawan, Umi bilang sama saya, Ustaz bisa ngobrol 4 mata katanya. Dia bilang, silahkan bisa, tapi nggak apa-apa kalau yang lain juga ikut. Saya bilang, iya nggak masalah begitu. Tiba-tiba Umi menyampaikan, saya sudah istikharah bahwasanya Ustadz jangan, ya Ustadz Nurdin, kata saya di pondok saya dipanggil Ustadz Nurdin gitu. Saya sudah istikharah bahwasanya Ustadz akan berangkat umrah. Saya tidak, masya Allah, dan sebelumnya memang sebelumnya pas malamnya itu saya sempat bermimpi begitu. Bermimpi saya lihat ada sarang lebah begitu. Sarang lebah mirip kotakan Masjid Madinah begitu. Saya memakan sepojok dan rasanya masya Allah gitu. Saya bilang, ini bisa apa begitu. Tapi ketika pagi-pagi Umi datang menyampaikan itu, saya baru, masya Allah, mungkin itu takwil mimpi yang tadi malam saya mimpikan. Alhamdulillah itu ya mengurus paspor dan sebagainya macamnya itu juga sebetulnya ada sedikit kerepotan. Sebab saya ngurus di rumah saya sendiri di Tasikmalaya juga susah, di Cilacap juga sama, bahkan harus ada diminta apa namanya apa namanya nikah, ya, kartu kakak. Enggak diminta dari satu orang. Di sana saya diminta duit. Diminta KTP asli orang tua sama surat nikah orang tua. Itu di Cilacap. Alasannya karena saya memang masih ikut kakak orang tua. Allah, jomblo berarti. Allah, berarti. Saingannya Sabayu. Allah. Lahirnya Umi tanya, sudah beres apa belum? Saya bilang belum, begini dan begitu sampaikan. Udah, berangkat ke Jakarta aja. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Saya masuk ke imigrasi jam 11, jam 12 sudah selesai. 1 hari selesai itu di Jakarta. Alhamdulillah, akhirnya pas waktunya berangkat saya bisa berangkat. Ternyata saya ditemukan dengan dikumpulkan satu kamar dengan para asatid, kemudian yang menghandle selama kita umrah, masya Allah begitu. Jadi namanya satu kamar bu. Iya, satu kamar itu kan kita tahu ya siapa A, B, C itu siapa begitu. Dan alhamdulillah saya lihat masya Allah ini teman-teman sekamar ini, saya lihat mereka memang betul-betul meluangkan waktu untuk berkhidmat berjamaah. Walaupun capek lah, kamu lah. Tapi di akhir-akhir mesti berangkat bareng-bareng. Teman-teman, saya lihat berangkat lagi. Ada yang minta, jam sekian, ada yang minta ke mana? Ke bank ya, ATM. Setelah itu dalam keadaan capek, tapi mereka berangkat lagi itu masa. Pulang sudah bilang, waduh ini badan saya katanya sudah
biasa Bu, kayak bertengkar, tapi saya lihat akur begitu. Akur mereka itu, masya Allah itu, ajib gitu. Itu ajib sekali. Dan kalau saya lihat mereka tuh kalau guraunya masya Allah itu, wak begitu. Tapi masya Allah saya lihat walaupun seperti itu mereka dalam kerjasama tim itu sangat bagus begitu. Itu mungkin kesan selama saya bersama satu kamar dengan para ajib itu. Biasa di antara yang satu dan antara yang lain, kalau gurau ya saling menjatuhkan biasa. Tapi dalam bekerja mereka sip bareng-bareng gitu, masya Allah. Dan tidak pernah capek kayaknya itu. Walaupun capek maju lagi begitu. Apalagi saya lihat Mas Bayu kayaknya waktunya lebih akhir kayaknya. Tidur pun kadang-kadang saya lihat akhir kan. Gelas cup. Kayaknya begitu. Dan kan mungkin banyak yang di diedit ya. Tapi walaupun begitu besoknya semangat lagi begitu. Salah itu menurut saya perkara yang perlu kita tiru begitu. Kalau saya, masya Allah, kalau saya istirahat aja gitu. Ya mudah-mudahan umur kita diterima Allah SWT. Kemudian kesalahan kita juga diampuni oleh Allah SWT, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berangkat lagi untuk berziarah ke Mekah lagi. Ini ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan pada Allah SWT. Khususnya untuk diri saya mohon kepada jamaah sekalian, mungkin ada kesalahan yang kurang sesuai atau tingkah yang kurang sesuai, terutama dengan teman-teman yang satu kamar dengan saya ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya lihat teman-teman capek, saya santai aja begitu. Itu yang mungkin ini satu kamar yang sempat istirahatnya, Mas. Saya lihat wah, Ustaz Nurdin lagi yang awal tidur, Ustaz Nurdin lagi yang awal tidur, Ustaz Nurdin lagi paling begitu. Ya, dan mohon maaf nih kepada Ustaz Bayu, kadang-kadang Ustaz Bayu protes ini, kenapa saya tidak dibangunkan jam 2, jam 3? Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun Ustaz Bayu pengennya dibangunkan, cuma kalau saya tidak pesan, saya khawatir nanti dibangunkan malah kok dibangunkan, saya nggak pesan, khawatir seperti itu. Insyaallah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya Allah SWT, kekurangan khilafan dari saya. Subhanallah, salam ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Umar jangan pendukung, Hadap sini dong. Yang kami hormati, wabil khusus pembimbing atau mutawatir kita yang paling ganteng lagi, masya Allah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Andi Razik Mata-mata betul yang satu Tuhan Asana ini. Yang kami hormati Ustaz Firman, yang kami hormati Ustaz Bayu, yang kami hormati Ketua Ustaz dari sini ya, salam dah buat mereka, buat gurau. Ya katanya manggilnya begitu aja kemarin, begitu aja. Iya. Dan para bapak-bapak
ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takjub saya. Tadi saya dengar katanya suruh berita tentang kesan-kesan. Saya tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa mengutarakan. Saya mah hitung aja daripada pembicaraan pertama, kedua, dan ketiga. Saya hitung aja kalau masalah ternyata kita ini. Yang kedua, saya menyadari kalau di grup ini saya paling tua. Oleh karenanya, saya mohon maaf kalau ada tingkah laku, kalau ada pembicaraan saya kurang enak atau kurang dipahami atau kurang tersusun kata-katanya atau bagaimana, saya mohon diberikan untuk maaf yang seluas-luasnya. Yang bagus ambil, yang jelek lemparin dan maafin. Yang ketiga atau yang terakhir, kita semua berharap supaya tur kita ini atau tur ziarah kita ini bukannya terakhir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa perjalanan kita atau ziarah kita ini ziarah berkelanjutan. Oleh karena kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi bainana wa baina masjidi sallallahu alaihi wasallam wa haramihi wa yassir lana al-auda ila ziyarati. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, Pak Bayu, khususnya pemimpin kita yang sangat kita banggakan, yaitu Ustadz Ahmad Subaidir. Teman-teman, para jamaah, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai perjalanan kita mau touring ke Oman, semuanya dalam keadaan sehat, jumlahnya lengkap, dan mudah-mudahan selamat sampai tanah air. Yang pertama, saya secara pribadi dan khususnya rombongan yang berasal dari FM 99 Fadilah Mubina yang alamatnya ada di Bekasi. Walaupun ini makanya banyak yang kita juga aneh, memang kita dipertemukan ini memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rumahnya Jakarta, daftar travelnya di Bekasi, berangkatnya pakai FBI di Keduya. Nah, kemudian ada yang rumahnya Bekasi, langsung daftar ke FBI di Keduya. Nah, ini saya orang Jakarta, daftarnya lewat Bekasi, tapi kemudian berangkatnya lewat FBI di Keduya. Saya berempat, Sujajono, Yaya Alia, kemudian Ibu Suryati, dan Pak Slamet. Nah, bertiga ini diberangkatkan dari Yayasan Kartika yang sedang berada menangani di sekolah. Jadi Yayasan Kartika ini miliknya Pangdam Jaya. Jadi 3 orang ini diberangkatkan. Nah, lantaran salah satu yang diberangkatkan itu istri saya dating. Jadi saya bergabung dengan FBI. Yang kedua, saya menyoroti dari sisi pengelolaan dalam perjalanan. FBI saya pikir memang sudah pengalaman, baik itu dari sisi mengurus paspornya, kemudian bandaranya, sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan dengan sangat tertib dan cermat.
Yang ketiga dikaitkan dengan bimbingan ibadahnya. Ini saya secara pribadi mengakui dari sisi penguasaan materinya, kemudian pengalamannya, lalu sekaligus bagaimana cara bimbingannya. Yang paling saya rasakan sekali adalah pada saat bimbingan umroh. Itu mulai daripada kita mau melaksanakan tawafnya yang diatur sedemikian apiknya sehingga seluruh jamaah itu terus bisa bersama-sama, tidak terpisah, bahkan seakan-akan tim bacaan doanya itu sampai diikuti oleh jamaah lain. Jadi jamaah lain yang merasa tidak terbimbing terus kemudian terpisah-pisah, itu ngikutin aja kita. Itu yang sangat saya rasakan. Kemudian terus memberikan semangat kepada jamaahnya, terus memberikan semangat kepada jamaahnya. Jadi yang mengenai substansi tentang bimbingan untuk ibadahnya, saya secara pribadi mendapatkan kesan yang sangat baik, dan ini mudah-mudahan menjadi kita doakan Ustadz Sopandi semakin berkibar. Tadi makanya saya bertanya apakah hanya dengan FPI, ya rupanya beliau linknya sudah banyak. Saya yakin kalau orang sepandai seperti Ustadz Sopandi itu udah, dan layanannya juga sangat baik, akan betah di sini dan akan semakin banyak orang yang terpesona. Kemudian yang ketiga, yang keempat terkait dengan akomodasi. Saya pikir kalaupun penginapan di Mekah ya relatif lumayan dong, agak jauh ya, tetapi kalau kita ambil hikmahnya, saya beberapa kali memang memanfaatkan waktu, malah kalau asar ya sekaligus sampai isya, itu memang menjadi hal yang positif. Kemudian kalau diambil juga dari sisi untuk kesehatannya, itu kita memanfaatkan jalan kaki yang jauh itu untuk kesehatan akan juga baik. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pelayanan makanan, saya rasa secara umum, kalau pribadi memang pasti aja ada yang pas hari apa tidak pas, itu bisa terjadi. Tetapi secara umum makanannya itu telah dapat menyesuaikan dengan selera lidah kita, terutama kita yang berasal dari Indonesia. Barangkali Bapak Ibu kalau kemudian berada di hotel yang berbintang, mungkin makanan tiap harinya akan berhadapan dengan makanan internasional. Mungkin sehari makan, berikutnya sudah jenuh. Tapi ini makanannya kita masih bisa ketemu sayur terong, masih bisa ketemu sayur bayam, kita ketemu ikan asin, masih bisa ketemu tahu, bisa ketemu tempe. Nah, ini sangat bagus. Selanjutnya dikaitkan dengan layanan kepada jamaah, seperti juga yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, itu kami sangat merasakan sekali, apalagi istri saya yang kadang-kadang ada sakit yang memang kita juga bingung mau bagaimana berobatnya, ya. Tapi berkat kesigapan Ustadz Bayu, kemudian Ustadz Sopandi, itu disemangati, diberikan obatnya, alhamdulillah istri saya sampai sekarang tetap sehat, kembali sehat. Mudah-mudahan sehat seterusnya. Serasa itu yang dapat saya sampaikan, dan terakhir kalinya mudah-mudahan FPI ini akan tetap berkibar. Kalau dilihat faktor-faktornya untuk menjadi berkibar memang menurut saya sangat banyak. Yang pertama, nama
Ustadz Jibon itu saya pikir memang bisa menjadi ikon, kemudian diperkuat oleh timnya Ustadz Irman sama Ustadz Bayu yang masih muda dan kemudian sangat peduli sama jamaahnya, punya tim yang di sini Ustadz Sobandi. Jadi saya sangat optimis FPI ke depan akan semakin cemerlang. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semua sekalian, kalau item-item yang dinilai tentunya sangat banyak, mulai akomodasi, transportasi, hotel, kemudian ibadah, kemudian city tour, kemudian konsumsi, rekreasi. Secara umum saya kira baik ya, dan yang saya angkat jempol adalah masalah ibadahnya. Ustadz Pandi berterang ya, dengan bimbingan Ustadz Pandi ini banyak kemudahan, doa-doa banyak kita panjatkan sehingga nyaris sempurna begitu ibadah kita. Pada doa-doanya semua kita lakukan, tidak yang terlewat. Pun barangkali ada sedikit masukan untuk waktu saya di bandara ini ya, itu terus terang saya tertinggal begitu di Bandar Jeddah ya. Saya mencari mana pembimbing saya ini. Saya juga terus terang masih belajar ya, pakai baju uniform belajar, jadi apa dulunya saya harus lepas ini. Saya bingung juga. Akhirnya saya diserobot lagi sama jamaah yang dari negara lain. Jamaah gitu. Karena saya terlambat. Begitu saya keluar, waduh saya tinggal sendirian. Jadi saya kemana saya harus pergi ini? Saya betul-betul bingung gitu. Saya lihat istri saya juga belum keluar dari kamar mandi, apa dia sudah berangkat begitu. Akhirnya saya coba-coba ngikutin arus gitu. Sampai kok ada kereta api ini. Jangan salah saya balik lagi. Tapi saya coba lagi masuk gitu. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Ya barangkali sebaiknya ya di Bandara Jeddah ini jamaah jangan ditinggalkan, dibiarkan saja, terutama yang baru-baru begitu ya. Iya Pak Bayu, Bisa tersesat gitu takutnya. Bisa saja dia ragu balik lagi ke Indonesia. Saya kira dari akomodasi terus terang bagus, ya enggak? Kemudian transportasi juga bagus. Penitipan barang? Ya, oke. Sesuai selera. Ya, ya. Penitipan barang gimana? Saya juga sering di hotel sebenarnya ya. Tapi makanan ini membosankan. Tapi kalau makanan ini terus terang ini sesuai selera lidah kita betul. Kata Pak Yudhoyono. Jadi betul-betul kita nggak pernah makan di luar. Saya terus terang nggak pernah makan di luar. Jadi saya lebih suka makan di hotel. Kemudian masalah transportasinya rekreasi juga bagus, tidak ada yang terlewat, bahkan berlebih begitu. Saya hampir nggak kuat ngikutinnya. Dari di luar program begitu banyak. Saya kira itu aja. Saya ada sedikit aja kurang ya. Akomodasinya dan saya mungkin ada tambahan ya. Saya terkesan sekali dengan pelayanan untuk saya yang kakinya saya kurang bersahabat gitu. Dari mulai kursi roda, kemudian pencarian fasilitas di waktu umroh kedua ya, untuk tawaf dan sa'i dengan skuter, kemudian juga yang umroh pertama dicarikan orang untuk sebagai guide dan dari dengan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pandi yang sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Semoga ini berkat menjadi keluarga untuk Ustaz Pandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.